Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda karena di sini aku nggak akan ngebahas skincare. Yang aku akan bahas adalah program hamil. Karena kalau kalian masih ingat dan udah nonton video aku tentang program hamil 2 tahun yang lalu, itu ternyata masih banyak yang komen dan yang bertanya dan juga masih banyak yang kebingungan. Terus kemarin sempat ada komentar yang aku highlight karena ada pasutri atau pasangan suami istri yang dia long distance marriage. Jadi suami istri ini menjalani pernikahan jarak jauh. Nah, bagaimana cara promilnya? Di sini aku akan kasih tipsnya ke kalian. Nah, tapi seperti biasa sebelum ke videonya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus juga follow Instagram dan TikTok aku. So, keep on watching. Nah, dari sekian banyak pasangan suami istri ini, pasti ada dong yang menjalani hubungan jarak jauh, long distance marriage atau LDM, tapi juga kalian lagi galau untuk promil, sedang menantikan garis 2, ya kan? Nah, program hamil ini akan lebih menantang nih buat kalian yang menjalani pernikahan jarak jauh ini. Nah, tapi jangan patah semangat, karena masih banyak jalan atau cara untuk menuju garis 2. Oke, kita akan mulai dari kapan sih sebenarnya ideal untuk hamil itu? Ketika kalian memutuskan untuk mendapatkan keturunan, wajar aja kalau kalian berharap itu akan terwujud lebih cepat. Apalagi menurut dokter SPOG atau dokter kandungan, 90% pasangan akan hamil dalam waktu 12 bulan setelah berhubungan seksual secara teratur dan juga tanpa kontrasepsi. Jika dijabarkan, sekitar 25% pasangan itu akan hamil pada akhir bulan pertama setelah rutin berhubungan seksual. Lalu 50% pasangan itu akan mengandung dalam 6 bulan. Dan antara 85-90% pasangan akan hamil pada akhir tahun pertama. Nah, tapi terlepas dari fakta itu, tidak ada patokan yang pasti yang bisa menjamin berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk hamil. Karena di setiap pasangan suami istri itu berbeda-beda. Dan apalagi banyak faktor yang mempengaruhi peluang pasangan suami istri ini untuk dapat hamil. Contohnya seperti usia, kesehatan reproduksi, kualitas sperma, dan seberapa sering kalian berhubungan suami istri. Nah, poin terakhir inilah yang biasanya menjadi tantangan untuk pasangan LDM atau long distance marriage tadi. Nah, di sini aku akan kasih 4 saran, 4 tips untuk promil yang menjalani pernikahan jarak jauh ini. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini menurut aku akan lebih berpeluang untuk hamil. Maksudnya peluang untuk keberhasilan bisa hamil itu tinggi, dan yang susah hamil sampai bertahun-tahun dengan menggunakan cara keempat ini itu bisa berhasil. Nah, jadi apa aja? Yang pertama itu berhubungan secara teratur pastinya. Nah, tapi gimana Kak? Soalnya kan kita jauh gitu. Nah, pasti ada pulangnya dong ya suami ini. Karena kan ada waktu liburnya juga ya kan. Misalkan seminggu nih libur, dia ada di rumah. Nah, berhubungan secara rutin ini adalah agenda yang paling penting yang harus dilakukan ketika suami ada di rumah. Kalian nggak perlu risau dengan kapan masa ovulasi, yang memang secara teori itu adalah waktu terbaik untuk berhubungan agar terjadinya pembuahan. Nah, jadi kalau dalam situasi ini, karena suami kan jarang pulang, jarang-jarang ada di rumah, malahan para ahli ini menganjurkan untuk berhubungan setiap hari tanpa kita harus melihat siklus ovulasi atau siklus kesuburan kita. Jadi ketika suami pulang, ini adalah kesempatan emas. Jadi kalian harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan peluang hamil. Lalu tips yang kedua, nikmati sesi bercinta. Jadi berhubungan seksual itu bukan soal ejakulasi atau orgasme atau biar cepat punya anak. Menikmati sesi tersebut sebagai waktu yang berkualitas. Menikmati kehidupan seksual yang baik pun itu sangat penting loh. Karena ini juga berhubungan dengan tips yang ketiga yang aku akan kasih tahu nanti. Jadi aktivitas ini bukan hanya dilakukan untuk reproduksi, melainkan nikmati layaknya rekreasi dan perekat hubungan suami istri. Dan jangan lupa bersikaplah terbuka tentang kebutuhan seksual masing-masing. Karena banyak juga di luar sana yang mungkin istrinya malu untuk ngomong dan tidak menikmatinya karena dia tidak berterus terang dengan perasaannya. Nah, lanjut ke tips yang ketiga, yaitu jaga mood atau perasaan. Nah, ini berhubungan kan dengan tips yang sebelumnya. Sebenarnya dengan menghitung masa subur, melakukan tes ovulasi, kunjungan ke dokter, atau adanya dorongan dari keluarga tentang kehamilan atau anak, sebenarnya ini sedikit memusingkan dan bikin stres, ya nggak?
Nah, kalau bisa kita itu mengesampingkan hal tersebut, jangan terlalu dipikirkan. Kita harus menikmati masa program hamilnya, jangan stres dan harus selalu happy. Percaya atau enggak, merasa rileks dan bebas dari kata stres itu dapat meningkatkan peluang hamil loh. Walaupun memang nggak berkaitan secara langsung ya, dengan contohnya seperti menikmati hubungan seksual tadi. Dalam studi itu disimpulkan bahwa kalau kita berhubungan intim dengan rileks dan bergairah, itu dapat melenturkan vagina. Selain itu juga saat kita berorgasme, itu meningkatkan oksitosin ya, hormon oksitosin, yang mana hormon ini tuh membantu banget nih untuk perjalanan sperma lebih cepat dan pembuahan itu lebih mungkin terjadi. Lanjut ke tips yang keempat, yang terakhir, dan ini menurut aku peluang untuk hamilnya itu lebih tinggi, yaitu mempertimbangkan bantuan medis. Jika kalian merasa khawatir tentang peluang untuk hamil dan kalian udah coba program hamil selama 1 tahun lebih tapi tidak ada hasilnya, konsultasi langsung ke dokter itu adalah langkah yang paling tepat. Kalian bicarakan, kalian kasih tahu dokternya bahwa kalian menjalani pernikahan jarak jauh atau LDM dan lagi pengen program hamil nih. Terus juga kalau kalian wanita, kalau ada keluhan itu harus dibicarakan langsung pada dokternya. Misal kalau kalian usianya lebih dari 35 tahun atau juga memiliki gangguan haid yang sudah lama. Nah, sementara itu bantuan medis seperti inseminasi itu juga dapat kalian pertimbangkan. Cara ini yang aku bilang tingkat peluang hamilnya itu tinggi. IUI atau IUI, gimana ya bacanya? Jadi IUI ini inseminasi intrauterin. Ini adalah salah satu cara di mana sperma yang berkualitas yang sudah dipilih ya, yang baik, dimasukkan langsung dengan bantuan alat medis ke dalam rahim kita, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan untuk pembuahan tersebut atau kehamilan ini gitu. Jadi ini menurut aku cara yang paling bisa kalian coba kalau kalian ya, catatannya kalau kalian sudah program hamil tapi tidak ada hasil, sudah lama sampai bertahun-tahun, tapi juga harus konsultasi dulu ya sama dokternya. Jangan tiba-tiba kalian ke tenaga medis, "Dok, saya mau tindakan IUI." Jadi kalian serahkan sama dokter SPOG atau dokter kandungan kalian seperti apa baiknya. Kalau misalkan disarankan program hamilnya ini konsumsi obat aja dulu selama beberapa bulan, kalian lakukan itu. Tapi kalau nggak ada hasilnya, dan pasti dokter juga akan menyarankan tindakan yang sesuai. Pastinya menyarankan tindakan yang paling baik gitu. Nah, jadi itu dia 4 tips cara program hamil untuk kalian yang menjalani pernikahan jarak jauh atau LDM. Di balik semua langkah promil ini, kalian harus tetap ingat bahwa suami istri itu harus saling menguatkan, tetap bersyukur, walaupun belum ada kehadiran si kecil. Kalian bisa menikmati masa-masa saat berdua dulu, dan semoga promil kalian berhasil ya. Oke, mungkin itu dia sedikit sharing dari aku kali ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ingetin lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus juga follow Instagram dan TikTok aku. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye-bye.